Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim lahimun awwamun munib. Sadaqallahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana sa'atan falam yudha fala yuqrabana musalla. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur di siang hari ini dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim ini dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa hadirnya kita di masjid dalam melaksanakan ibadah Jumat ini adalah merupakan pengabdian kita, dan ini akan menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, menjadi saksi dan penolong pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencintai dan memuliakan beliau dengan cara kita patuh dan taat kepada seluruh perintah-perintahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini khatib akan menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana kita memaknai perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya kepada kita semua, terutama pada bulan Zulhijjah, yang alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan Zulqaidah. Ada yang tanggal 25 atau 24 ya Zulqaidah pada kesempatan hari ini. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu adalah arba'atul hurum, 4 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, saya menyampaikan dari Allah dan Rasulnya, terutama dari baginda Rasul, bahwa di 4 bulan yang mulia itu, apabila kita beramal soleh, maka Allah lipatkan amal soleh kita, dan apabila kita berdosa, maka dilipatkan dosa kita. Ini perlu dipahami, ini bukan kata-kata seorang ulama atau kata-kata seorang ustadz, tapi ini adalah penyampaian dari baginda kita Rasulullah SAW. Oleh karena itu diingatkan bahwa di bulan Zulqaidah atau Arba'atul Hurum ini, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan nanti bulan Rajab, bulan ke-7 di 1447 Hijriah, maka perlu diperhatikan dan selalu dievaluasi diri kita sejauh mana bahwa kita di dalam hidup ini, lalu kita menghisab diri bagaimana, apakah banyak salahnya atau banyak amal salihnya. Pada kesempatan hari ini, hadirin, perlu disikapi bahwa di bulan Zulhijjah ini ada ibadah-ibadah yang luar biasa. Bahkan kalimatnya dari baginda Rasulullah SAW itu adalah, amalan itu adalah Allah sangat mencintai. Kalimatnya itu adalah, Yaumun nahar ini amalan ahabba ilallah. Jadi di hari Idul Adha atau Zulhijjah ini banyak amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Maka pada kesempatan hari ini kita coba melihat
uswahnya atau kudwahnya Nabi kita, Nabi besar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi disampaikan dalam surat Al-Quran, disampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi di mana ketika kita tahu bahwa para nabi yang diketahui itu adalah 25 nabi. Nabi dispesifikasi lagi menjadi sebuah nama ya, yang mengerucut ujungnya nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ini adalah nabi masuknya ke ulul azmi. Lalu beliau, Nabi besar Ibrahim alaihissalam ini, yang terkenal di kita ini, di umat Islam ini adalah Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Jadi dari beliau itu lahirlah para nabi sampai baginda kita. Lahirlah Nabi Ismail, lalu Nabi Ishak, lalu dari Nabi Ishak sampai keturunan nabinya, sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ismail melahirkan dan ujungnya Nabi besar kita adalah baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu hari ini akan disampaikan dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua bagaimana sifat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, hadirin perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim salam itu adalah di dalam Al-Quran Allah sampaikan Nabi Ibrahim ini adalah sifatnya atau gelarnya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat mencintai Allah dan Allah pun sangat mencintai beliau. Makanya gelar dalam Al-Quran itu Khalilullah Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa keterangan bahwa ketika Allah mencintai hambanya, lalu kita mencintai Allah, itu terungkap di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 54. Allah ketika menyampaikan ketika orang itu sudah pada murtad ya, keluar di jalan Allah, Allah menyampaikan fasaufa ya'tillah. Allah akan turunkan biqaumin, sebuah kaum atau generasi, di mana generasi itu adalah Allah pilih dan disebutkan di dalam Al-Quran itu yuhibbuhum wa yuhibbunna. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Ini kan luar biasa kalimat di dalam Al-Quran. Inilah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebetulnya. Makanya pada kesempatan hari ini ayo kita coba, kenapa sampai Nabi Ibrahim ini luar biasa, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah itu terurai sebetulnya beberapa sifat indikator. Cuma hari ini hanya 2 indikator saja di pribadinya baginda Ibrahim alaihissalam yang harus kita patut menjadi contoh. Tadi di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya bahwa di dalam diri Nabi Ibrahim itu kalimatnya itu laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmil akhir. Persis seperti Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, yang tadi itu di dalam surat Hud ya, surat Al-Mumtanah maaf ya, ayat ke-6. Tetapi sejalan juga Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab, menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam diri baginda Rasulullah SAW itu uswah. Dan Nabi Ibrahim pun disampaikan dalam surat Al-Mumtanah itu sama. Kalimatnya spesial di sini, lakum fi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sungguh ada nyata uswah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini yang pertama yang harus kita yang harus kita contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah yang pertama tertera di dalam surat Hud ya, ayat 75. Allah menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu pribadinya adalah yang pertama inna Ibrahima lahamimun awwamun munib. Yang pertama itu Nabi Ibrahim itu memiliki sifat halim. Dan sama persis seperti baginda Rasulullah. Rasulullah pun adalah memiliki sifat halim. Dan halim ini diutarakan dalam surat Al-Maidah pun generasi pilihan Allah itu setelah Allah mencintainya, Allah lanjutkan ayat itu adillah, lemah lembut. Halim itu lemah lembut. Ayo kita koreksi diri kita. Kalimat sifat lemah lembut itu ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW.
ada juga Allah sampaikan di dalam pribadinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Allah sampaikan generasi pilihan Allah yang Allah turunkan setiap zamannya, itu adalah sifat yang disebut adillah. Bahasa Arab itu halim adillah. Kalau ujungnya adalah sifat itu adalah lemah lembut. Kata-katanya itu adalah membahagiakan, kata-katanya baik, kata-katanya benar. Kalau Al-Quran itu mengatakan waqulu qawlan syadid, waqulu qawlan karim, kata-katanya mulia, benar. Jadi apa yang disampaikan dari lidahnya itu adalah memang membuat menjadi orang lain itu tidak tersinggung, tidak merasa bahwa orang tersebut merasa terhinakan dengan ucapan kita. Makanya ini yang harus hadir pada diri kita, di bulan Zulqaidah, Zulhijjah ini ayo kita koreksi diri. Lihatlah, bercerminlah diri kita di kaca sendiri. Lihatlah mulut kita. Apakah mulut kita itu banyak menyakitkan, banyak amal salahnya, atau banyak amal solihnya? Makanya di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan lewat hadisnya Rasulullah SAW bahwa hasil ibadah, sekali lagi kalimatnya, hasil ibadah yang kita lakukan pada saat ketika kita melakukan ibadah sholat, berjamaah, ibadah membaca Al-Quran, semua aktivitas ibadah kata Rasulullah dalam lewat hadis qudsinya Allah menyampaikan bahwa dampak daripada ibadah itu wamsa qoli-qoli, terjaga lisan. Makanya lihat orang itu di lisannya, hadirin. Lihatlah kalau sekarang di uraian WA-nya, kata-katanya mengandung bahwa kata-kata itu lemah lembut, membuat orang jadi ketika menulis dan ngomongnya itu adalah tidak menyakitkan. Berarti konsep dasar di dalam agama itu bahwa itulah yang disebut sifat halim. Makanya Rasulullah itu hebatnya, Rasulullah baginda kita, mulutnya itu secara pribadi luar biasa, ya. Makanya dalam beberapa hadis terkait daripada adab dalam kita bersosialisasi itu, bagaimana Rasulullah SAW itu luar biasa. Ketika lidah kita menyakitkan tetangga saja, Rasulullah mengatakan apa? Sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ada seorang perempuan. Perempuan itu hebat sholatnya, hebat puasanya, hebat ibadahnya, sedekahnya dan seterusnya. Tapi dia lidahnya menyakitkan tetangga. Hadisnya itu begitu. Apa kata Rasulullah? Hiya ahlin nar. Wanita itu adalah ahli neraka. Jadi sebetulnya standar Islam itu ada di mulut, hadirin. Bagaimana mulut ini dikemas dengan baik, walaupun mau menyampaikan sesuatu yang kita memang harus mengkritik ataupun dan saran dan seterusnya, tetap Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik dalam kata-kata itu. Qaul ma'ruf, bercerai aja di dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan harus qaul ma'ruf, harus ujungnya ma'ruf, harus baik. Jadi ini memang indikator daripada seorang muslim, sosok muslim yang menjadi generasi pilihan Allah. Kita kadang ngomong tuh beda-bedain, ya. Kalau ke orang yang lebih kaya ngomongnya beda, ya, dengan kepada orang yang miskin. Sudah membeda-bedakan. Padahal dalam surat Al-Furqan itu surat ke-25 ayat 63 dan seterusnya, Allah ceritakan bagaimana sosok pribadi hamba-hamba penyayang. Apa kalimat Allah itu? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang hebat itu ketika bertemu dengan orang yang jahil, yang suka menghina, menyinyir ke kita pun, dia tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Baik. Coba lihat baginda Rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam pun Allah sampaikan dia memiliki sifat halim, lemah lembut. Bagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim menerima tamu saja. Menerima tamu itu luar biasa Nabi Ibrahim. Dia memberikan salam penghormatan, menghidangkan kepada tamu, sampai di dalam Al-Quran itu menyembelih anak sapi untuk dihidangkan. Artinya apa? Bahwa baginda Rasulullah, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan kepada kita, berikanlah pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Ini yang kita lupakan di pribadinya para baginda Rasulullah SAW, para rasul itu. Mulutnya hebat. Makanya Allah menyampaikan inna Ibrahim lahaimun awwam.
bahwa Nabi Ibrahim itu adalah memiliki sifat halim. Generasi pilihan Allah memiliki sifat adillah 'alal mu'minin, lemah lembut kata-kata. Ini yang perlu kita koreksi sifat daripada apa yang ada pribadi pada baginda Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikut yang kedua yang kita bahas hari ini adalah bagaimana pribadinya baginda Rasulullah, bagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki sifat yang disebut di sini di dalam Al-Quran itu kedermawanannya yang luar biasa. Bagaimana ketika kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan, bagaimana kurbannya Nabi kita Nabi Rasulullah SAW, Muhammad SAW, setiap tahun dia berkurban karena dia tahu bahwa ketika perintah kurban itu adalah salah satu bagian kita dalam syiarnya agama kita. Jadi kalau lihat di dalam Al-Quran, syiar yang terbaik dalam agama Islam itu adalah ketika ibadah kurban, karena berbagi. Di dalam menyembelih hewan kurban atau ibadah udhiyah itu adalah kita menyiarkan bahwa Islam itu sosial. Maka mustahik dari kurban itu adalah tidak disebutkan harus kepada umat Islam. Maka boleh kita memberi kepada luar Islam terkait daging kurban itu, karena ini siarnya. Maka pribadi-pribadi yang kita harus contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia berkurban dalam ceritanya, bahwa dia berkurban pada saat itu lebih dari 1000 ekor kambing Nabi Ibrahim alaihissalam, karena orang kaya. Nah bagi kita Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam hadis itu, Rasulullah menyembelih setiap kurbannya itu, menyembelih 2 hewan kurban kibas. Padahal orang menyampaikan, oh Nabi Muhammad itu miskin. Kalimatnya kalimat gitu ya. Padahal apa yang terjadi? Setiap Idul Adha Nabi kita baginda Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban. Makanya di dalam hadis ini yang harus kita perhatikan hadirin, mangkana saatan kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki keluasan rizki. Jadi kalau kita merasa keluasan rizki itu jangan ngedadak berpikir bahwa udhiyah itu ibadahnya setahun sekali. Bulannya sudah ditentukan, penyembelihannya sudah ditentukan, 10, 11, 12, 13 hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Maka programnya keluasan rizki itu harus programnya setahun hadirin. Makanya Allah menyampaikan, Rasulullah menyatakan, barang siapa yang memiliki keluasan rizki, falam yudoh kalimatnya, lalu dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yuqrabanna musallana kata Rasulullah, jangan engkau mendekati tempat sholat. Artinya tidak diakui umat. Rasulullah sangat benci kepada orang kaya tapi memiliki keluasan rizki tapi dia tidak berkurban. Makanya kan kesempatan hari ini ada waktu nih, beberapa saat 2 minggu kembali, 2 minggu lagi ya, akan menghadapi Idul Kurban. Itulah sifat yang harus kita contoh dari pribadi kita. Pribadi Nabi kita itulah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim SAW. Apa kalimatnya? Adalah dermawan, bahwa segala sesuatu yang dimilikinya, bagaimana dia menyebarkan syiarnya Allah dengan cara kita berbagi. Salah satu ibadah berbagi itu adalah ibadah kurban. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Allah berikan kepada kita semua keluasan rizki, lalu kita berniat untuk bagaimana memberikan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, karena yang disembelih kita itu adalah yang dinilai oleh Allah adalah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang nyampe kepada Allah itu adalah nilai ketakwaan kita sebagai hamba Allah. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan dampak kepada kita. Ayo, yang sekarang kita harus tahu bahwa kita harus diperbaiki hidup kita ini dengan bagaimana mulut kita terjaga, memelihara lisan kita supaya kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat halim, lemah lembut. Dan yang kedua adalah mari apa yang dititipkan Allah kepada kita berikan untuk berbagi, karena berbagi adalah salah satu syiar Allah, syiar agama Islam, salah satunya adalah di ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alna muqimas shalah Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana hab lana min imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallallahu wa lakum aqimissalam. Allah